kembali lagi bersama Della di sini. Kalau kalian tanya kenapa kok Ali nggak ada di sini, kok sekarang bikin video masing-masing sih? Kalian lagi berantem ya? Enggak guys, kita tuh nggak lagi berantem, kita nggak lagi ribut, kita tuh lagi LDRan aja karena corona. Semoga kondisi semakin kondusif dan kita semua bisa hidup seperti biasa kembali. Amin. Back to the topic, sesuai judul di bawah, aku mau bahas tentang suatu grup yang sering dikenal dengan sebutan KKK atau The Klan. Kalau boleh aku cerita sedikit, awal mula aku tahu grup ini berawal dari film-film yang aku udah pernah tonton sebelumnya. Contohnya Pengabdi Setan. Kalau film luarnya itu ada banyak banget, tapi yang dikenal orang pasti Bad Boy 2 dan beberapa film lainnya. Banyak banget film-film besar. Kalau udah ngomongin tentang penjajahan, penyiksaan, penindasan, sampai rasisme di era jadul, pasti akan sering memunculkan mereka-mereka ini. Kalian juga pasti sering lihat. Ditambah lagi gemparnya kasus penabrakan massal pada demo besar-besaran Black Lives Matter US tahun ini. Sejak itu aku semakin penasaran tentang grup ini. Gak usah banyak basa-basi, ayo kita mulai dari penjelasan tentang KKK. KKK bukan KK, adalah singkatan dari Ku Klux Klan. Gampangnya sering disebut The Klan. Mereka adalah sekelompok rasis ekstrim di Amerika Serikat dan didirikan oleh 6 mantan perwira Konfederas setelah perang sipil yang terjadi di Amerika Serikat tahun 1861 sampai 1865. Kalau kalian nggak tahu nih perang sipil itu apa, perang sipil itu adalah perang saudara. Waktu dulu Amerika tuh pernah ada perang saudara. The Klan resmi didirikan tepat 1 hari sebelum hari Natal pada 24 Desember 1865 di Pulaski, Tennessee, United States. The Klan biasanya menggunakan jubah kayak gini-gini nih. Biasanya mereka menggunakan itu saat lagi upacara ataupun tradisi ataupun rapat sekalipun mereka selalu pakai itu. Mereka memiliki tradisi upacara yang selalu diadakan di luar ruangan dengan pembakaran salib sebagai pembuka ritual. Pembakaran salib merupakan bentuk protes kewenangan gereja atau bentuk intimidasi terhadap musuh-musuhnya dan simbol memanggil orang-orang untuk kerjasama atau ikut dalam perjuangan mereka. Sampai situ udah jelas kan? Oke, sekarang kita bahas lebih dalam lagi tentang KKK. Mungkin sebagian dari kalian yang klik dan nonton video ini, kalian juga penasaran tujuan grup ini dibentuk tuh sebenarnya buat apa sih? Kok ada grup kayak gini gitu loh? Itu sama yang gue pikirin. Mereka itu bergerak itu buat apa? Kenapa mereka bisa melakukan itu? Jadi gampangnya mereka itu cuma mau ngeberantas kaum minoritas, contohnya Yahudi, kulit hitam, Asia, LGBT, Katolik Roma, dan lainnya. Biar semua negara itu hanya ada mereka, kerasnya mereka yang menjadi mayoritas atau jadi pemimpin. Karena mereka memiliki pemikir bahwa kaum kulit putih asli tanpa adanya ras campuran di dalamnya, kayak misalnya mama papahnya itu nikah mix gitu loh, papanya kulit hitam, ibunya kulit putih, nah itu nggak termasuk. Tapi kalau putih dan putih itu baru termasuk yang mereka sebut ini nih rasnya. Ras kulit putih asli itu mereka anggap sebagai ras superior dari ras lainnya, aka kulit putih lebih sempurna atau paling sempurna dan paling hebat. Bahkan di beberapa interview mereka mengatakan bahwa kulit hitam itu adalah bukan manusia, mereka itu adalah jelmaan hewan gitu loh. Jadi orang kulit hitam itu wajib atau nggak masalah kalau misalnya mereka diperlakukan tidak baik. Parah nggak sih? Tapi jangan salah guys, walaupun mereka gila-gila kayak gini, psycho kayak gini, kalian pasti kaget karena mereka itu punya member yang gede banget, luas banget. Karena pada zaman dulu ya, dia itu sempat menginjak member terbanyak yaitu 4 juta orang pada tahun 1924, tahun dulu, era 20-an lah. Jadi kalian udah bisa bayangin kan kalau misalnya nih mereka lagi demo di US dan bawa 4 juta orang, kalian udah bisa bayangin kan kalau itu bagaikan kalian lagi di malam penghakiman terakhir kalian hidup cuy. Karena gitu banyak banget orang yang join di member The Klan ini. Ngomong-ngomongin tentang demo, pada era 20-an di US itu kan lagi besar-besarnya banget perubahan sosial dan politik. Dari diskriminasi, rasisme, kesetaraan ras dan wanita jadi lebih
atau jadi pembahasan utama untuk segera diperbaiki. Tapi menurut The Klan, ini adalah sebuah pengkhianatan. Maka karena itu mereka sering banget dan mulai menyiasati untuk melakukan pemberontakan, atau mereka sering melakukan pertemuan tertutup yang sering disebut Invisible Empire of South. Nih guys, gue kasih tahu beberapa dari segitu banyaknya kejadian yang mereka udah lakuin sebagai tanda pemberontakan sebagai berikut. Pada 16 Juni 1864, The Klan melakukan pembakaran gereja kulit hitam di Longdale, Nebraska. Mereka menghancurkan gereja tersebut karena diduga kuat digunakan sebagai tempat pendidikan kebebasan bagi anak keturunan Afrika oleh pendeta berkulit putih bernama Shona. Kemudian antara 1867 sampai dengan 1868, The Klan setidaknya telah membunuh 7 anggota legislatif berkulit hitam. Kalian bisa bayangkan kan saat mereka lagi berjaya-jayanya itu. Kalian kalau yang berkulit hitam, kalian mau keluar rumah aja itu kalian mikir 2 kali, beribu-ribu kali untuk keluar dari rumah. Kasian banget gak sih? Gila. Pada era 20-an, mereka menebarkan ancaman di media cetak, membunuh, melakukan tindakan kekerasan pada kulit hitam karena dilihat telah berani berinteraksi dengan warga kulit putih atau warga kulit putih bersosialisasi dengan orang kulit hitam. Misalnya nih kalian kulit hitam nih, kalian lagi ngobrol sama kulit putih, tiba-tiba pulang kalian udah die. Udah bye, sadis. Guys, maaf ya kalau gue liatnya turun ke bawah karena di sini gue ada materinya banyak banget. Gue harus sedikit-sedikit lihat biar remind lagi tentang kejadian yang gitu overwhelming buat gue. Dilanjut lagi, pada 4 Agustus 1964, warga US dikejutkan dengan ditemukan 3 aktivis HAM, hak asasi manusia, telah tewas terbakar, hangus di dekat bendungan Philadelphia, Mississippi. Kalian tahu kenapa 3 aktivis HAM ini dibunuh sama mereka? Itu cuma karena 3 aktivis ini mendedikasikan diri mereka untuk memperjuangkan kesetaraan dan melawan diskriminasi ras. Nah, The Klan nggak setuju nih dengan apa-apaan loh, gitu kan? Akhirnya mereka ya udah, lu nggak ngikutin peraturan kita, oke, die, kita bakar aja. Sadis. Dan kalian tahu nggak sih, kasus ini saking besarnya dan booming banget di US, ini sampai disebut kasus Mississippi Burning. Dilanjut lagi pada tahun 1971, 500 member The Klan menyerang sebuah penjara dan melakukan hukuman mati terhadap 8 napi yang pasti berkulit hitam. Ini gue ketawa bukan gue seneng ya, tapi gue saking nggak ngerti lagi kenapa mereka bisa sampai melakukan hal keji seperti itu gitu loh. Why? Kenapa? Kita kan cuma dibedakan sama warna kulit aja. Kayak misalnya aku kulit putih, kamu kulit hitam. Tapi kalau dibelek dalamnya juga sama, jantung kita sama, organ-organ kita sama, bahkan kita pun nafasnya pasti sama. Kenapa kalian masih ngebedain sih dengan warna kulit itu atau kepercayaannya mereka? Ya kan, bener gak sih? Kalau kalian setuju sama apa yang aku pikirin sama nih, kalian bisa like nih di bawah dan komen juga, apa kalian pernah gak sih kena kasus rasisme di Indonesia? Kayaknya sih sejauh ini aku pernah, nggak tahu deh kalau yang lain. Di komen di bawah. Lanjut, jangan sangka nih ya guys, The Klan ini saat ini tuh udah punah. Karena kalau kalian ngikutin perkembangan berita tentang demo Black Lives Matter, pada 8 Juni 2020 terjadi penabrakan mobil pickup pada kerumunan demonstran anti rasisme Black Lives Matter di Virginia, US oleh pemimpin lokal grup KKK atau The Klan yang namanya adalah Harry H. Roger. Kelompok ini sampai detik ini aku bikin video ini itu masih aktif, walaupun anggotanya mungkin nggak sebanyak dulu karena kita kan sekarang udah mulai terbuka ya dengan ras-ras lain, kita udah mulai bisa menerima ya, tapi mereka masih ada. Sebenarnya banyak hal yang memuakkan menurut mereka. Ada lagi nih, mereka sangat tidak menyukai saat Barack Obama
yaitu presiden US pertama berkulit hitam, itu benar-benar jadi seorang presiden dengan 2 dekade. Gila, mereka udah kesel banget gitu. Mereka di bawah kepemimpinan orang kulit hitam waktu itu, dan mereka ngerasa gila, apa-apaan ini gitu loh. Kok malahan sekarang kita dipimpin dengan seorang yang berkulit hitam, Barack Obama. Makanya mereka pada zamannya Barack Obama itu melakukan banyak gerakan-gerakan pemberontakan itu, banyak banget. Dan masih banyak hal-hal lain yang mereka merasa itu nggak adil untuk grup ini gitu loh. Tapi tenang aja guys, The Klan ini itu sebenarnya udah dipantau benar-benar sama FBI. Kalau misalnya The Klan ini udah mulai bertingkah lagi, mungkin FBI nggak mungkin tinggal dia, pasti mereka akan bantu untuk tetap menjaga kedamaian dan keamanan di US sendiri. Jadi mereka pun, The Klan ini nggak bisa sebebas dulu gitu. So itu informasi tentang The Klan atau KKK yang aku coba untuk jabarin sepadat mungkin, sesingkat mungkin di satu video ini. Semoga dengan video ini kalian bisa terbantu, bisa menambah wawasan, bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian tentang grup ini. Jadi sebenarnya The Klan ini sebenarnya tuh gede, tapi banyak orang yang nggak tahu tentang grup ini. Dan masih banyak grup-grup lain yang gak hanya Illuminati aja, tapi banyak grup lain yang bergerak underground yang melakukan pemberontakan. Mungkin kalau kalian mau request ngebahas apa lagi tentang grup-grup underground ataupun grup-grup yang berkuasa tapi gak gitu orang kenal, kalian bisa komen di bawah. Aku akan sebisa mungkin untuk mencari tahu tentang grup itu dan menjabarkan tentang grup itu ke kalian. Thank you semuanya yang udah nonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ke channel ini. Tekan tombol merah di bawah itu. Bantu kita dong untuk mencapai 10.000 subscriber atau 1 juta subscriber ke depannya. Oh iya, jangan lupa juga untuk follow our Instagram, karena kita punya Instagram kok guys, kita nggak culun-culun banget. Kalian bisa follow Instagram aku di Alfadela, Ale punya Instagram juga, Ale CCM, dan Estory punya Instagram juga, Estory Pro. Sampai ketemu di video kita selanjutnya. See you